Ya, dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional siang hari tadi memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 2,6 ton. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami akan membahasnya bersama Brigjen Pol Eko Danianto, Direktur 4 Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Selamat sore, Pak Eko. Selamat sore. Sehat, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Eko, ini 2,6 ton ini bukan merupakan jumlah yang sedikit. Ya. Bisa diceritakan kira-kira awal mulai ini dapat dari mana ini, Pak? Untuk yang 1,1 ton, itu adalah yang ditangkap pada saat bulan Januari oleh Angkatan Laut Batam atas informasi dari BNN. Memang kapalnya namanya, dia samarkan menjadi Glory, betul. Tapi sebenarnya Sundaman. Jadi kapal ini sudah kita pantau pada saat bulan Oktober November tahun yang lalu, 2017. Ya. Baik. Kita udah ikuti perjalanan AIS-nya. Kemudian sampai di bawah kita udah cegat, waktu itu kita cegat 2 lokasi di Bali, ya, Benoa sama di Pantai Gur di Banyuwangi. Ya, 2 kapal kita cegat situ. Ternyata mereka turun. Saya sempat lapor sama Bapak Kapolri, ternyata memang kita mengharap waktu itu kalau ketangkap ini rilis akhir tahun. Ternyata dia turun ke Christmas Island terus ke Perth. Berarti di luar dugaan begitu ya? Memang waktu itu BNN sudah memberikan informasi kepada AFE, dan kita pun wakil direktur saya sudah menghubungi juga AFE. Akhirnya kapal terjadi ship to ship di luar daripada garis JTE-nya Australia. Yeah. Kemudian pada saat ship to ship kapal ini berangkat lagi ke atas. Kita masih monitor waktu lewat Padang lagi, tapi kapal ini kemudian ditangkap oleh AFE sebanyak 1,3 ton. Baik, artinya pengintaian ini kerjasama dengan Interpol? Ya, benar sekali. Kita dengan yang Amerika, ya. Kemudian juga kita melibatkan juga dengan Malaysia juga. Ya, karena gimana pun juga kita sudah ada bilateral juga. Betul. Ya, manakala ada informasi jaringan internasional kita selalu komunikasikan. Nah, kemudian setelah kita ini kita tidak amati lagi, kita sedang fokus pada satu titik, ternyata kapal Sundaman ini masuk lagi. Baik. Yang kebetulan ya sudah diberikan informasi oleh BNN kepada Angkatan Laut, tertangkap sama KRI. Baik, dan itu tadi 1,1 berhasil diungkap pada bulan Februari. Sisanya? Kemudian yang 1,6 ton ini, ya, ini kita sudah amati 1,5 bulan. Baik. Waktu itu saya sudah lapor kepada Bapak Kapolri. Kemudian oleh Bapak Kapolri, saya diperintahkan membentuk Satgas Polri gabungan dengan Bea Cukai. Nah, akhirnya kita bagi tim ada 3 tim. Yang pertama tim darat, yaitu di Jakarta, karena kita sudah mapping, ya, ada di hotel yang akan dari Taiwan akan sebagai orang yang menjemput barang ini. Kemudian 2 tim lagi di Anyar, itu di Tanjung Lesung. Nah, akhirnya saya berpikir, ini kalau kita tidak cegat di laut, ya, saya takut nanti kita tidak dapat ataupun nanti malah kita kebablasan. Saya ambil waktu itu keputusan, kebetulan dapat masukan dari tim lapangan juga, dan kita berangkat. Pas Imlek waktu itu tanggal 15-16 berangkat tim saya ke Natuna. Baik. Sama BC. Jadi total ada 2 kasus dan informasinya ada 8 orang tersangka ya, Pak ya? Ini seluruhnya WNA 4 atau? Warga negara Cina, 4 negara Taiwan. Baik. Nah, ini emang kapal ini ya mothership, ship to ship, ketemu di Penang, kemudian berangkat ke atas, ketemu dengan patroli kita dari atas ke bawah. Jadi memang ibaratnya ada informasi ini WNI juga terlibat, Pak, di anak buah kapal ini? Untuk warga negara Indonesia tidak ada. Tidak ada ya? Semua warga negara asing, Cina maupun Taiwan. Dan apakah memang ini 8 orang tersangka ini merupakan pemain lama? Sementara pengakuan dari yang bersangkutan, dan kita pun sudah mendatangkan dari penyidik dari NNCC Cina juga, ya, bahwa ini baru pertama kali, tapi kita tidak yakin. Gimana pun juga nama sindikat pasti dia akan tutup mulut. Gitu ya? Baik. Ini memang sudah menjadi kebiasaan ataupun pressure dari sindikat. Ya, kalau Anda ketangkap, ya, kalau Anda mengaku maka keluarga Anda akan hilang. Ataupun akan dibunuh. Jadi itu masih dicurigai begitu, Pak ya? Makanya dia pasti akan tutup mulut. Dan ini 2,6 ton ini bukan jumlah yang sedikit. Jika dinominalkan, berapa ini, Pak? Kita tidak mengatakan bahwa nominal, tapi yang jelas dari barang bukti yang kita sita 2,6 ton, ya 2 ton 647 kilo. Karena sudah kita kurangin untuk pengadilan dan tes lab ya di Mabes Polri dan di BNN. Artinya
ada anak bangsa yang kita selamatkan 13 juta lebih. 13 juta lebih anak bangsa yang diselamatkan. Dan kita bisa menyelamatkan juga uang masyarakat ya sebanyak kurang lebih itu 7 triliun. Baik, itu jumlah yang sangat banyak. Tidak jadi membeli narkotika. Barang haram tersebut. Baik, dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111. Baik, Pak Eko, ini penangkapan terus dilakukan oleh petugas, tapi nampaknya Indonesia ini masih menjadi sasaran empuk bagi para pengedar ini, Pak. Betul sekali. Saya tidak lepas melaksanakan kegiatan yang masif, yaitu patroli di laut. Ya. Sampai saat ini anak buah saya masih di sana, baik di Natuna ya maupun di Batam dan di Aceh. Kemudian kita pun yang di darat kita tetap melakukan pemantauan di Tanjung Lesung bawah, Anyer. Ya, gimana pun juga ada beberapa TO yang saat ini masih kita pelajari dan kita analisa. Tentu kita ada kerjasama dengan negara sahabat. Ya, baik itu Malaysia maupun Australia, ataupun ya kalau bisa setelah Lebaran kita akan melaksanakan kerjasama dengan negara produksi seperti Myanmar, Vietnam. Kemudian kita menjalin hubungan kembali untuk meningkatkan hubungan yang telah lama dengan Cina, apa saja, ataupun kita akan kembali sharing informasi dan intelijen tentang jaring sindikat. Karena ini sangat penting sekali tentunya. Baik, lalu dari 8 tersangka ini sudah ada pengembangan kasus mungkin? Alhamdulillah. Jadi khusus yang BNN, ya kalau tidak salah ada pengembangan yang kemarin ditangkap 800 sekian kilo, kemarin baru ditangkap lagi. Dan kita sudah untuk yang 1,6 ton ini kita sudah ketahui siapa pengendali, ya namanya, kemudian siapa bosnya. Karena pada saat kedatangan dari tim penyidik NSCC Cina, akhirnya terungkap semuanya. Ya, sekarang mereka sedang lakukan pengintaian. Mudah-mudahan kalau sudah terang kita akan datang ke sana. Jadi nampaknya sudah ada titik terang dari pengembangan kasus ini, Pak Eko ya. Ya. Baik, tahan dulu komentar Anda Pak Eko karena kami harus jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih masih bersama kami di Ada Berita Petang. Baik, Pak Eko, kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda kita membicarakan mengenai pengembangan kasus. Ya. Sudah ada target barukah, Pak? Insya Allah. Ya, saya mohon doanya kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini, ya, insya Allah ya kita akan ungkap kembali. Tapi memang semua tergantung pada Tuhan. Betul. Yang penting kita sudah berusaha maksimal, ya, kerja, pantang menyerah. Ya, kita hanya serahkan semua kepada Tuhan tentunya. Baik. Saya sangat apresiasi dengan anggota kami di lapangan, ya, bahkan meninggalkan istri, ya, anak, tapi memang luar biasa panggilan tugas sangat tinggi ya. Ini, Pak, ya. Ya, tapi yang jelas kita bekerja untuk masyarakat bangsa negara tentunya. Baik, ini Pak Eko, nih sebenarnya ada pertanyaan menarik. Indonesia ini selalu menjadi target market yang menarik untuk para pengedar ataupun pengguna narkoba ini. Sebenarnya target mereka ini anak muda kah atau siapa ini, Pak? Istilah narkotika ini tidak ada target umur. Mereka istilahnya bisnis menguntungkan. Ya, target ya dia tidak melihat umur muda, ya, menengah ataupun tua. Yang jelas barang saya terjual. Dan memang ya angka prevalensi di Indonesia itu hasil lead ses antara UI dengan BNN tahun 2016 itu luar biasa, 2,sekian%, tinggi dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Artinya ada sekitar 5 juta lebih ya penyalahguna yang ada di Indonesia. Ini sangat tinggi sekali. Betul. Ya, artinya banyak nantinya bagi mereka pengguna ini membutuhkan. Ya, demand sangat tinggi. Nah, supply-nya ini harus kita potong. Baik. Makanya saya bilang dulu ada yang mengatakan, Pak, ini harus seimbang antara supply dengan demand. Saya bilang, saya potong di supply. Saya akan maksimal 75% saya hantam di supply. Kalau supply udah saya potong semua, saya berantas, saya tangkap, maka dia tidak akan mengalir ke demand. Biarkan saja mereka sakau, dia obati. Jadi rantai kejahatan langsung diputus kita gitu putus ya. Di atas, di hulu. Jangan di hilir ya. Iya. Nah, di hulunya kita hantam. Langsung ibaratnya yang paling bos ya begitu ya. Ya, ini yang saya laksanakan di Baris Krim Polri. Saya kumpulkan para Kasubdit dengan Wadir, dengan tim lapangan. Kita sekarang main di hulu sih, Bang. Kita hantam di atas. Baik. Dan pemirsa, kami sekali lagi mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 021 515 5111. Baik, Pak Eko, ini dari 2 kasus yang berhasil diungkap oleh BNN, jalur laut merupakan favorit. Kenapa ini, Pak Eko? Gini, Mas Adi. Jadi untuk sindikat internasional yang kelas kakap, mereka akan membawa ya di atas 1 ton. Ya. Maka
menggunakan kapal laut. Dan biasanya mereka modusnya adalah menggunakan kapal ikan. Betul. Nah, kalau dia bawa di bawah setengah ton, berarti dia akan menggunakan namanya packaging. Dia menggunakan kamuflase genset, ya, kreplop, kemudian dia menggunakan piston, aki, teko listrik. Itu pernah saya ungkap pada saat di Metro. Ya, kemudian dia menggunakan spare part mobil, motor. Ya. Terakhir waktu di Metro saya ungkap hampir 400 kilo. Ya, itu dalam menggunakan spare part. Apa semua hal itu tidak bisa dilakukan melalui jalur darat begitu? Semua laut, tapi mereka menggunakan kargo. Oh, baik. Nah, ini makanya saya bilang pintu masuk banyak sekali, tapi khusus yang sindikat besar dia akan menggunakan kapal ikan. Nah, ini yang sasaran saya sekarang, siapapun nanti ada kapal ikan masuk ke Indonesia, tugas kita adalah melaksanakan preemptif. Makanya berapa kali waktu kemarin di Bengkali saya stop, kemudian kita lakukan pemeriksaan, saya sempat diprotes, saya bilang ini adalah negara kami, kami punya hukum dan kami punya aturan. Barang siapa kapal yang ternyata pelayarannya tidak sesuai dengan AIS dia masuk, kita harus tidak sesuai curiga. Regulasi begitu. Nah, ya, kita lakukan pemeriksaan. Saya bawa ke Bengkalis sama BC sama kita pisah dengan anjing kinen. Nah, ternyata dalam suatu hari itu, malam itu ternyata tidak temuan narkotika. Ya, kita jelaskan lagi bahwa ini sudah kami pemeriksaan, ternyata tidak ada temukan narkotika, silakan ke Sabandar membuat surat pelayaran. Nah, jadi memang pengintaian itu selalu perlu dilakukan begitu. Tetap preemptif, kita kedepankan pencegahan. Nah, ini terkait dengan preventif ini Pak, tindakan pencegahan apa saja yang memang akan dilakukan oleh BNN? Ini kan yang sedang booming kan dengan sabu. Ya. Tetap kita akan sinergi nanti ke depannya, kita akan melaksanakan kerjasama lebih ditingkatkan antara Polri, BNN, kemudian TNI, Bakamla, ya, Polair, ya, ini internal ya. Ya. Kita akan membuat suatu strategi bagaimana cara operasi bersama di lapangan. Ya. Jangan sempat nanti Polair patroli, Bea Cukai patroli, ini patroli, ini kan malah menghamburkan BBM ya. Nah, ini kita buat ya, nanti bagaimana, karena sebagai leading sektornya adalah penjurunya. Ini adalah BNN. Ya, kita adalah pemukulnya. Saya pun dilapor sama Kepala BNN Pak Heru, memang nanti ada rencana ke sana. Ini internal. Yang eksternal yang kedua adalah kita akan melaksanakan tetap koordinasi dengan negara sahabat tentunya, seperti Malaysia. Sepanjang garis pantai Sumatera, ini rawan jalur pintu masuk. Dari Aceh sampai dengan Batam. Makanya saya kemarin tahun lalu kita laksanakan bilateral tiap tahun, ya, update terus di Lombok. Nah, tahun ini kita akan ke Malaysia. Nah, ini kita akan membuat suatu SOP lagi bagaimana kalau ada kapal yang mothership di Penang, kemudian ada kapal Cina ketemu dengan Myanmar, apa yang harus kita lakukan? Baik, jadi tindakan preventif dari internal maupun eksternal telah dilakukan. Terakhir Pak Eko, himbauan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba ini. Himbauan saya tentu saja kita dahului dengan tingkat keluarga. Ya, kita harus memberikan suatu pencerahan, penerangan bahwa narkotika sangat berbahaya sekali, baik itu kepada diri sendiri, masa depan maupun keluarga nantinya. Dan dari keluarga baru lingkungannya, ya, baru ya secara luas, karena ujung tombak ya adalah RT dan RW. Ya. Dari lini paling bawah dulu begitu ya. Ini kita mainkan dulu. Kalau itu sudah bagus, insya Allah. Tapi jelas ya, setiap orang tua harus mengawasi anaknya. Ya, baik itu cara bergaul sama siapa, lingkungannya, ya, jangan sempat kebablasan. Ya, tetap ya, kita lakukan yang terbaik buat masyarakat bangsa negara, dan saya mengatakan hidup sehat dan prestasi tanpa narkotika. Saya no that. Terima kasih banyak Pak Eko telah hadir di Studio JAK TV.